Bab 13 Memahami keterampilan Suyan merasa bersemangat setelah memperoleh wawasan tentang teknik kultivasi. Aku tidak boleh terburu-buru. Langkah selanjutnya dari teknik kultivasi akan segera dipahami. Sekarang waktunya memasak, aku perlu menenangkan pikiran, tetap tenang, dan membenamkan diri sepenuhnya dalam kegiatan memasak. Singkirkan gangguan-gangguan dalam kultivasi dan fokuslah pada saat ini. Suyan menyelesaikan latihannya, langkahnya ringan, seluruh sikapnya memancarkan energi bersemangat yang berbeda. Pada saat ini, dengan pikirannya yang lega, ia merasakan rasa tenang, pencerahan, dan kemurahan hati yang tak terduga. Setiap perkataan dan tindakan guruku mengandung makna yang dalam. Akhirnya aku memahami esensi sejati dari pepatahnya, hati yang bebas dari gangguan, bertumbuh seolah-olah ilahi. Saya benar-benar agak lambat dalam memahami, Suyan mendesah dalam hati, penuh penyesalan. Li Xuan menatap muridnya dengan sedikit kebingungan. Mengapa muridnya yang biasanya serius tampak begitu ceria dan gembira hari ini? Langkahnya ringan, sikapnya puas, seluruh wataknya telah berubah menjadi bersemangat, meninggalkan sikap khidmat dan hormat masa lalu. Ia telah kembali pada pesona pemuda yang penuh semangat. Mungkinkah dia merasa telah mengalami kemajuan dalam kultivasinya? Merasakan energi vitalnya? Tidak mungkin, itu semua hanya rekayasaku. Bagaimana mungkin dia bisa merasakan energi vitalnya? Yah, kalau dia bisa menjaga suasana hati tetap santai dan ceria, itu bukan hal yang buruk. Sebaliknya, aku tidak perlu khawatir dia akan terlalu memendam emosinya dan mengalami gangguan mental suatu hari nanti. Dengan pemikiran ini, Li Xuan memutuskan untuk mendorong muridnya yang naif itu agar lebih rileks dan menjaga mentalitas yang baik. Jika tidak, setelah sekian lama berkultivasi tanpa hasil, ia mungkin akan hancur karena frustrasi. Oleh karena itu, saat makan, Li Xuan berbicara, "Kondisimu bagus hari ini. Teruslah berjuang, dan kamu akan meraih sesuatu yang berharga." "Ya, guru, saya mengerti." Suyan sangat gembira menerima persetujuan gurunya. Memang, pencerahannya benar. Sayangnya, dia sangat tumpul. Dia baru saja memperoleh pemahaman mendalam tentang niat tuannya. Li Xuan mengangguk, muridnya patuh, sungguh luar biasa. 2 hari kemudian, dalam benak Suyan, kilatan pencerahan terjadi, dan dia langsung mengerti arti sebenarnya dari teknik kultivasi lainnya. Sekarang saya mengerti. Teknik membentuk energi darah menjadi tubuh emas seperti naga melibatkan pemadatan energi darah menjadi naga, mengitari tubuh, melingkari tulang, dan terus bersirkulasi. Energi darah ini pasti dapat menembus dan melebur tulang emas. Pada saat ini, Suyan mengerti metode untuk melebur tulang emas. Aku mengerti, memelihara niat sejati dengan mengamati hatiku, menempa tubuh emas dengan energi darah bagai naga. Begitulah adanya energi darah yang dipupuk di dalam tulang, dilebur langsung ke sumsum tulang, dilingkari di luar oleh naga energi darah, gabungan energi internal dan eksternal yang saling terjalin. Dengan cara ini, seseorang dapat lebih jauh melebur tulang. Dan setelah itu, terciumlah tulang-tulang emas, mata Suyan berbinar, tinjunya terkepal erat, seperti yang kuduga, aku perlu memahami dan menghayati. Sekalipun sang guru menjelaskannya secara langsung, sekalipun aku tahu, aku takkan mampu memahami makna intrinsiknya, dan takkan mampu mencium atau menembusnya. Hanya dengan memahaminya sendiri dalam teknik kultivasi, seseorang dapat benar-benar memahami esensinya, mengambil napas dalam-dalam, saat energi darahnya melonjak, Suyan mulai memurnikan tulang. Mengokohkan jiwanya, memasuki kondisi tanpa pamrih, mengamati dengan saksama aliran energi darahnya, sirkulasinya, mengenali kelemahannya dan di mana letak kekurangannya, tulang rusuk kedua, penyempurnaannya kurang halus. Penyempurnaan sendi kirinya cacat. Ada titik lemah di kedua tempurung lutut. Dengan mengamati secara cermat peredaran energi darahnya, Suyan segera mengidentifikasi bagian tulang yang kurang sempurna dalam penyempurnaan tulangnya. Meskipun telah menyempurnakan tulang tembaga, kekuatan tulang-tulang di sekitar tubuhnya tidak konsisten. Beberapa bagian relatif lebih lemah. Jadi, Suyan mulai menyempurnakan bagian-bagian yang lemah itu lagi untuk memastikan bahwa setiap tulang di tubuhnya tetap kuat, tanpa titik lemah. 3 hari kemudian, Suyan akhirnya menyempurnakan penyempurnaan tulang tembaga. Seluruh tubuhnya kini menyatu, tanpa titik lemah,
tanpa perbedaan kekuatan. Sekarang, aku telah benar-benar menyempurnakan tulang tembaga. Selanjutnya, aku harus mencium tulang emas. Aku sudah mendapatkan wawasan tentang metode peleburannya. Aku yakin aku bisa menciumnya. Aku tidak bisa menunggu lebih dari sebulan, paling lama 1 bulan, dan aku harus mencium tulang emas. Setelah menyempurnakan tulang, saatnya menyempurnakan organ dalam. Kau harus menguasai dasar-dasarnya dalam setahun. Atau, jika bakatmu terlalu rendah, bagaimana mungkin kau layak menjadi muridku? Tatapan Su Yan tegas. Waktu 1 tahun, pada kenyataannya, terasa cepat berlalu. Kecepatan pemurnian organ dalam tentu lebih lambat dibanding kecepatan pemurnian tulang. Gurunya telah berpesan agar berhati-hati ketika memulai penyempurnaan jeroan, agar tidak membahayakan organ dalamnya sendiri. Namun, organ-organ visceral itu rapuh. Proses penyembuhan awal pasti akan lambat. Dia harus memanfaatkan waktu untuk menempa tulang emasnya sehingga dia dapat berhasil dalam waktu 1 tahun. Terlebih lagi, Su Yan merasakan gelombang energi. Gurunya memberinya waktu 1 tahun, tetapi dia tidak bisa menunggu setahun penuh untuk memahami dasar-dasarnya. Semakin cepat dia mendapatkannya, semakin baik. Itu juga akan membuat tuannya lebih bahagia. Su Yan terus menyempurnakan tulangnya, sementara vitalitasnya berubah menjadi awan kabut yang terus-menerus meresap ke dalam tulangnya. Meskipun lambat dan dalam jumlah kecil, itu baru permulaan. Saat vitalitas perlahan meresap ke tulang, rasa mati rasa dan gatal yang telah lama hilang kembali. Su Yan menggertakkan giginya, tidak mengucapkan sepatah kata pun, tatapannya tetap tak tergoyahkan. Akhirnya, seluruh sistem rangkanya telah menyerap sedikit vitalitas dan secara bertahap bergerak ke dalam, mencoba menyatu dengan sumsum tulang. Saya bisa mulai sekarang. Su Yan menarik napas dalam-dalam. Energi vitalnya memancar keluar dalam sekejap mata, berubah menjadi wujud naga, melilit kerangka itu. Energi vital itu bergetar dan terus menekan tulang-tulangnya, terus meluncur. Sementara itu, vitalitas di dalam tulangnya terus menyusup, menutrisi tulangnya. Setelah menyatu secara internal dan eksternal, Su Yan menemukan bahwa penyempurnaan tulang yang sebelumnya stagnan mulai berubah. Dengan pemurnian, tulang-tulang mulai memancarkan warna emas samar. Tulang emas. Setelah menahannya selama setengah jam, Su Yan merasa dirinya mencapai batasnya. Jadi dia berhenti. Pada saat ini, dia hanya merasa lapar. Konsumsi untuk memurnikan tulang emas sangat besar. Su Yan terkejut. Obat-obatan itu tidak cukup, kecuali jika itu adalah ginseng gunung berusia 1000 tahun atau jamur purba berdaun 9. Namun, dia telah memakan semuanya. Saya baru saja sedikit menembus batas tulang tembaga, dan saya bahkan belum menyelesaikan penyempurnaan pertama tulang emas. Namun mereka sudah meningkat pesat. Bagaimana jika aku mendapatkan tulang emas? Seberapa kuatkah aku nantinya merasakan kemajuannya sendiri? Su Yan merasa takjub. Teknik kultivasi yang diajarkan guru benar-benar tak terukur dan mendalam. Guru berkata bahwa tulang emas mengalami 9 transformasi vitalitas. Aku bahkan belum menyelesaikan satu pun, dan kekuatan tulangku telah meningkat setidaknya 30%. Jika aku menyelesaikan satu transformasi, Su Yan tidak berani membayangkan betapa kuatnya itu. Tulang emas yang dapat terkubur di bawah tanah selama 10.000 tahun tanpa membusuk, masih memancarkan warna emas berkilau, lebih kuat dari baja. Bayangkan kekuatan tulang emas. Setiap transformasi vitalitas lebih sulit daripada sebelumnya. Tanpa bantuan obat-obatan yang berharga, bagaimana saya bisa menyelesaikannya dengan cepat? Aku harus segera pulang untuk menemukan obat-obatan berharga itu. Waktu tidak menunggu siapapun, Su Yan merasa dirinya tidak seberbakat para pahlawan ajaib zaman dahulu. Tanpa bantuan obat-obatan berharga, ia mungkin tidak dapat memperbaiki tulangnya dengan cepat. Ia harus mendapatkan bantuan obat-obatan berharga untuk menguasai dasar-dasarnya dalam setahun. Melihat hidangan di atas meja, Li Xuan tahu bahwa muridnya yang konyol itu sedang merencanakan perjalanan pulang sekali lagi. Tetap saja, aku harus mengingatkannya untuk tetap rendah hati dan tidak mengekspos dirinya sendiri. Murid bodoh ini biasanya mendengarkan nasihat, jadi seharusnya tidak ada masalah. Selama dia mematuhi periode 1 tahun yang ditentukan, dia bisa bebas. Harimau dan binatang buas di hutan jahat juga harus diberantas.
Murid bodoh ini sungguh beruntung karena tidak menemui bahaya apapun dalam perjalanannya pulang pergi. Li Xuan merasa sedih. Ia tidak seberuntung itu. Pertama kali ia meninggalkan desa bersama rombongan, ia satu-satunya yang berhasil melarikan diri. Sejak saat itu, dia tidak berani mengambil risiko, tidak berani mempertaruhkan keberuntungan dan dengan selamat menyeberangi hutan jahat.